Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini tradingnya sesi satu, wow, parah sekali ya. Dan kita sudah melihat ya bahwa pasar semua bereaksi sejalan dengan kejatuhan market Amerika di hari Jumat ya di akhir pekan kemarin karena data inflasi yang dirasa memburuk karena berujung pada perlambatan ekonomi ya, takutnya ada perlambatan ekonomi. Jadi kalau inflasi tetap umpamanya inflasi naik tapi didukung dengan ekonomi yang terus bergerak naik, it's okay karena uang berputar, uang masih ada di market dan sebagainya. Jadi kita nggak terlalu khawatir. Yang dikhawatirkan adalah ekonomi nggak jalan, ekonomi mulai terjadi stagnan ya, mulai nggak bisa berputar dengan baik ya. Orang mengkhawatirkan terjadi stagflasi. Itu yang akhirnya menimbulkan aksi jual di tengah kondisi yang seperti kemarin. Dan apa yang ditakutkan oleh para pelaku pasar? Pelaku pasar menunggu ya minggu ini akan diumumkannya pengumuman naik atau tidaknya suku bunga The Fed. Dan kalau lihat angka inflasi seperti ini, ya ada sinyal bahwa The Fed akan mengambil tindakan yang cukup agresif, yaitu menaikkan suku bunga untuk mengejar ketertinggalan inflasi. Saya sudah share kemarin ya, inflasi di Amerika 8,6%, sedangkan suku bunga masih di level 2,5 sampai 3%-an. Ini yang yield 10 tahunan. Nah, bayangin, gapnya terlalu jauh ya, gapnya terlalu jauh. Tapi memang sebenarnya sih orang banyak yang berspekulasi di kondisi ini bahwa 8% itu sudah terlalu tinggi lah. Ini udah overheat dan berpotensi untuk koreksi ya. Inflasi itu nanti akan turun. Tapi kan kita bicara inflasi itu kita bukan berbicara mengenai 1-2 hari ya. Mereka mengukur inflasi itu 1 bulanan dan berarti bulan depan lagi baru dirilis. Ya, ada spekulan-spekulan ya. Jadi market itu berspekulasi. Di tengah kondisi seperti ini mereka merasa bahwa turunnya sudah terlalu dalam dan berpotensi untuk rebound, technical rebound. Dan mereka banyak berspekulasi di sektor consumer, yang mana which is sektor consumer kemarin turunnya paling dalam. Dan mereka berharap di titik ini sudah bottom dan berpotensi untuk rebound. Nah, ini di market Amerika yang bergerak jauh lebih dulu daripada kita. Maksudnya kemarin dia Jumat sudah pengumuman dan langsung ambiar dan Indonesia baru hari Seninnya. Dan terus bagaimana Indonesia ke depannya? Ya, saya sudah bagikan juga kemarin di video bahwa bahwasanya ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. Jadi ketika ada gejolak, ada turbulensi seperti hari ini, silakan manfaatkan untuk spek buy ya. Untuk bagi teman-teman kita yang mungkin belum punya posisi atau mungkin masih punya cadangan dana, ya bisa diatur strateginya. Tapi bagi Bapak Ibu yang posisi sudah nyangkut dalam, saya tidak menyarankan untuk average down dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih market ini akan rebound lagi atau bahkan tambah turun lagi dalam beberapa waktu ke depan. Kalau tambah turun lagi, bukankah berarti minus kita juga bertambah dalam? Jadi hati-hati ya. Semua tetap kita harus saat ini harus stay playing defense dulu ya, jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu impulsif. Dan beberapa yang masih terbang hari ini saya lihat masih dari saham lapis ketiga yang cenderung lapis ketiga. Kalau lapis satu masih penuh tekanan. Nah, tapi good newsnya adalah ini saham-saham lapis satu loh, dan dengan fundamental yang juga oke ya. Jadi Bapak Ibu silakan spekulasi untuk buy on weakness. Dan ada beberapa emiten yang nanti juga akan saya rekomendasikan. Dan kemarin juga kita sudah rekomendasikan. Dan hari ini juga lumayan reboundnya. Ya, ada beberapa emiten. Yang tadi kalau mau spek buy, lumayan. Dan ya, mungkin kita tidak perpanjang. Kita langsung masuk aja ke market review kita. Nah, ini IHSG kita hari ini pergerakannya ya mencoba untuk ditutup di atas level 7 ribuan ya, at least 7 ribuan, 6995. Wow, ini banget deh, niat banget gitu ya. Dan kita lihat dia
persis ya, ada di areal skyline kita. Lagi-lagi amazingnya di situ ya, amazingnya di situ. Sampai pada bingung kok bisa pas ya, bisa nyangkut persis di benang di garis skyline kita. Luar biasa. Dan ya kita berharap IHSG besok rebound, technical rebound, dengan hari ini asing membuka net buy 300,2 miliar. Dengan transaksi hari ini ya juga lumayan ya. Di tengah kondisi seperti ini penuh tekanan, transaksi IHSG ada di 15,8 triliun. Tidak jauh-jauh dari rata-rata transaksi 20 harinya. Jadi so far so good lah kita lihat ya. Kalau lihat kondisi seperti ini masih aman. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya juga menarik dicermati karena kita lihat IHSG-nya persis kena bottom selendang. Kan keren banget tuh. Nah, itu kalau udah kena bottom selendang, dari rebound. Nah, moga-moga minggu ini ditutup bagus ya. Dia bisa kembali ke atas selendang, yaitu di level 7.060-an. Kalau lihat daily, 7.060-an di areal mana? Nah, 7.060-an mungkin masih di dalam selendang daily juga nih ya. Itu juga bagus juga. Jadi, ya masa sih nggak sampai, mestinya nyampe ya. Moga-moga pergerakan IHSG 2-3 hari ke depan cukup kondusif, dan berbahagialah bagi teman-teman yang masih belum ada posisi atau sudah ada posisi dan ingin belanja. Nanti kita coba pantau 2-3 hari ke depan ini bagaimana pergerakannya. Yang pasti jangan agresif, slow aja ya, step by step ya. Nggak usah terlalu, saya untuk nutupin kerugian saya harus segera ini. Jangan. Itu bahaya sekali. Itu akan memicu Bapak Ibu akan terluka lebih dalam lagi. Oke? Ya, ini IHSG kita. Terus kita masuk ke sektoral, IDX Basic, bagaimana kondisinya. Wadaw, langsung kena V-line. Dan hebatnya lagi, persis banget ya kena V-line, dan dia bisa mantul. Bukan sulap, bukan sihir ya ini. Nah, ini moga-moga dia bisa besok juga. Kita harapkan technical rebound secara asing juga masuk nih. Terus habis itu ada consumer cyclicals. Wow, ini juga kena V-line. Ya, moga-moga besok juga bisa mantul, segera mantul ya. Ini kalau kayak lihat kondisi kayak gini ya banyak sekali nih yang ada gelagat-gelagat mau rebound. Ini juga energi langsung kena selendang ya. Wow, disupport semua. Nah, ini bahkan yang finance tertahan ada di area cloud. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang bukan member dan salah satu subscriber kita di YouTube, mungkin bertanya, ini apa Pak, ini yang di bawah ini apa ini gitu ya. Itu cloud ya, kita ciptain ada indikator baru ya, indikator baru buat kita untuk mengukur kalau turun bottomnya sampai seberapa kira-kira, dan kalau naik kira-kira topnya seberapa. Dan ini kita pakai ini ya. Dan ketika kalau ada di area cloud dan dia nggak bisa breakout, waspada koreksi, dan biasanya kejadian gitu ya. Oke, itu sektor finance, sektor healthcare. Nah, ini contohnya juga nih, begitu nggak bisa breakout, balik kembali ke dalam cloud dan dia turun ya. Nah, ini sektor healthcare lumayan ada perlawanan. Terus habis itu industri, wow, industri turun, nguji support. Moga-moga besok juga rebound. Ini kalau lihat gelagatnya gini harus rebound. Kalau nggak rebound jadi jelek. Dan lihat model-modelnya potensi rebound cukup besar ya. Infrastruktur juga sama. Properti jangan ditanya ya, ini juga butuh rebound segera. Mungkin yang masih relatif aman sebenarnya Tekno ya. Kita lihat Goto, tapi candle-nya juga kurang bagus nih. Sektor ini kurang bagus. Potensi nguji support. Terus transportasi. Wah, ini sih sama ya. Ya, udah deket-deket support semua. Mungkin dalam 1-2 hari ke depan potensi rebound massal ini. Jadi IHSG bisa tiba-tiba hijau juga. Jadi atur strateginya, kita siap-siap untuk entry ya, siap-siap untuk entry. Berbahagialah yang selama ini trading menggunakan money management, yang mengatur posisi, yang merasa, saya nggak perlu habisin duit semua kok untuk trading, untuk di saham. Tapi masih punya allowance, masih punya alokasi untuk top up, untuk averaging. Nah, itu berbahagialah. Kondisi-kondisi gini, ini momentumnya ya. Oke, itu secara sektoral dan composite IHSG kita.
bagaimana dengan rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 14 Juni 2022? Sebelum saya berikan rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari konten-konten kami, dukung kami dengan berikan jempol dan share. Oke? Ya. Untuk besok apa sih yang bisa kita cermati? Pertama yaitu Telkom. Telkom ini menarik banget ya. Telkom ini menarik karena dia ada di support dan hari ini dia kembali naik, bertahan di sini. Ya mungkin besok nggak bisa langsung, tapi pelan-pelan kita coba ngumpulin. Moga-moga masih bisa dalam tren pembalikan arah, karena saya lihat 4000 itu adalah salah satu support kuatnya Telkom. Terus habis Telkom ada BRMS. Ini menarik juga ya, sideways dan termasuk anti badai. Ketika yang lain anjloknya dalam, hari ini malah bertahan ya. Ini menarik sekali. Habis BRMS ada Bird. Nah, Bird juga oke banget ya, mantul dari selendang kita nih. Cakep. Habis Bird ada BMRI. Wow, ini juga oke ya. Ini tadi kita ada rekomendasi juga BMRI ya, mantul dari skyline kita. Terus habis BMRI, terakhir ada Mika. Udah lama nih nggak rekomendasi ini nih. Kenapa saya rekomendasi ini? Dia sideways persis, rapi banget ya, rapi banget di skyline. Lihat nih, rapi sekali dan potensi untuk lanjut lagi cukup besar. Kalau dia bisa lanjut, wow, keren lah. Tapi tetap kita di kondisi kayak gini, tetap kita menggunakan money management yang benar ya. Alokasinya, risk reward-nya jangan di main HK aja ya. Kalau dia breakout 2730, rasanya menarik untuk cermati ini. Ya, itu kita punya rekomendasi untuk perdagangan besok hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Baik Bapak Ibu, itu aja market review kita dan rekomendasi untuk perdagangan tanggal 14 Juni 2022. Semoga kami bagikan, kami sharing bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk jadi patokan untuk trading besok. Dan mungkin 2-3 hari ke depan ya akan dirilis suku bunga The Fed. Jadi market akan bergerak turbulence. Tapi saya lihat beberapa emiten sudah ada di support, jadi mungkin akan ada technical rebound. Cuma ya karena suasananya masih penuh tekanan, jangan terlalu agresif dulu. Ya, baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu market review kita. Sampai jumpa di perdagangan besok. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you.